Kita sering percaya bahwa orang-orang sukses adalah mereka yang memiliki tekad luar biasa. Bahwa mereka punya kedisiplinan sekuat baja, mampu menahan godaan, dan bisa tetap fokus bahkan dalam kondisi paling sulit sekalipun. Namun, James Clear menawarkan perspektif berbeda. Orang-orang sukses bukan yang paling disiplin, tapi yang paling pandai menciptakan sistem yang mempermudah tindakan benar dan menyulitkan tindakan salah. Kebiasaan yang berhasil bukan karena kekuatan kehendak, tapi karena kekuatan desain. Coba bayangkan dua orang yang sama-sama ingin berhenti ngemil malam-malam. Orang pertama menyimpan camilan di meja ruang tengah. Orang kedua menyembunyikan camilan di lemari dapur paling atas. Siapa yang lebih mungkin berhasil? Tentu yang membuat kebiasaan buruk jadi sulit dilakukan. Begitu juga sebaliknya, kebiasaan baik akan lebih mudah bertahan jika jalurnya dipermudah. Inilah kekuatan dari kemudahan. Kita tidak selalu butuh motivasi besar. Kita hanya butuh jalur paling mudah menuju tindakan baik. Pikirkan ini, kenapa kita cenderung membuka Instagram berulang kali? Kenapa kita dengan mudah menonton video di YouTube tanpa rencana? Kenapa kita menunda olahraga meski tahu manfaatnya? Jawabannya sederhana, karena yang satu mudah, dan yang lain tidak. Ketika sesuatu mudah dilakukan, otak tidak memberikan perlawanan. Tidak ada beban mental, tidak ada gesekan psikologis. Yang ada hanya aksi mengalir, seperti otomatis. Dan justru di sanalah letak rahasia kebiasaan yang bertahan. Bukan karena kamu selalu semangat, tapi karena kamu menghapus hambatan kecil yang selama ini menghalangi. James Clear menyebut ini sebagai menghilangkan friksi. Karena bahkan satu langkah ekstra, seperti membuka lemari, mencari sepatu, atau membuka aplikasi, bisa menjadi alasan untuk tidak jadi melakukan sesuatu. Sementara sebaliknya, jika kamu meletakkan botol air di meja kerja, kamu akan lebih sering minum. Jika kamu menyusun buku di dekat tempat tidur, kamu akan lebih sering membaca. Jika kamu siapkan baju olahraga sejak malam, pagi harimu akan mengalir tanpa ragu. Inilah inti dari hukum ketiga, jadikan kebiasaan mudah. Bab ini akan membimbing kita untuk memahami kenapa kemudahan aksi lebih penting dari motivasi. Bagaimana membuat kebiasaan jadi otomatis. Strategi menghilangkan friksi, hambatan kecil yang sering menggagalkan. Teknik, aturan 2 menit, untuk memulai tanpa beban. Karena sesungguhnya, perubahan tidak harus sulit. Kadang ia hanya perlu dibuat sedikit lebih mudah dari sebelumnya. Dan ketika hidup dipenuhi dengan keputusan-keputusan kecil yang terasa mudah, kita bisa bertahan, bahkan saat semangat sedang tidak tinggi. Perubahan tidak terjadi dalam satu lompatan besar. Ia dibentuk oleh langkah-langkah kecil yang tak terasa berat. Maka, mari kita mulai langkah berikutnya, dengan membuat tindakan baik menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Motivasi itu datang dan pergi. Tapi sistem, jika dirancang dengan baik, bisa bertahan bahkan saat mood kita sedang buruk. Inilah mengapa James Clear menekankan bahwa kemudahan adalah faktor yang lebih penting daripada semangat. Karena ketika kamu lelah, stres, atau tidak termotivasi, kamu tidak akan memilih sesuatu yang butuh banyak usaha. Kamu akan mengambil jalan tercepat, termudah, dan paling langsung memberi hasil. Dan jika kebiasaan baik tidak termasuk dalam kategori mudah, maka ia akan kalah. Contoh, kamu ingin olahraga di pagi hari, tapi kamu belum siapkan baju olahraga, harus cari sepatu, belum isi botol air. Itu 3 lapis friksi. Kamu ingin menulis jurnal, tapi buku jurnalmu di laci yang jarang dibuka, dan kamu harus ambil pena dari ruangan lain. Itu cukup jadi alasan untuk batal. Kamu ingin baca buku, tapi lampu kurang terang, dan posisi bukunya ada di tas. Otak langsung berkata, nanti saja. Sekarang bandingkan, sepatu olahraga sudah di depan pintu. Baju sudah dilipat di ujung ranjang. Air sudah ada di botol. Maka kamu hanya tinggal pakai dan mulai. Jurnal ada di meja, pena di atasnya, dan kamu tinggal duduk. Buku sudah terbuka di meja makan, atau di samping tempat tidur. Maka tinggal baca 1 halaman pun jadi. Inilah bedanya antara niat dan sistem. Inti dari bagian ini adalah, buat kebiasaan baik menjadi tindakan yang paling mudah diambil dalam situasi sehari-hari. Bukan semangat besar yang akan menyelamatkanmu di hari malas, tapi sistem yang dirancang agar kebiasaan baik jadi pilihan termudah. Jika kamu ingin menulis setiap pagi, maka kunci utamanya bukan motivasi, tapi aksesibilitas. Seberapa cepat kamu bisa duduk dan mulai? Jika meja tulismu bersih, jurnal terbuka,
dan pena sudah di tangan, kamu akan mulai tanpa beban. Jika kamu ingin makan sehat, maka kuncinya bukan pada kekuatan menahan godaan makanan tidak sehat. Tapi seberapa mudah kamu bisa mengambil buah atau sayur saat lapar? Apakah sudah dipotong dan tersedia di kulkas bagian depan? Prinsip ini bisa diterapkan dalam berbagai aspek hidup. Letakkan botol air di meja kerja kamu, lebih sering minum. Pasang aplikasi belajar bahasa di home screen kamu, lebih cepat buka. Letakkan alat musik di ruang tengah kamu, lebih sering berlatih. Contohnya sederhana tapi berdampak. Kita cenderung melakukan apa yang paling mudah diakses, bukan yang paling kita niatkan. Sebaliknya, hal-hal yang ingin kita kurangi, harus dibuat lebih sulit. Simpan snack di lemari tertutup rapat. Lockout dari media sosial setiap malam. Letakkan TV remote di tempat berbeda. Dengan sedikit penataan ulang lingkungan, kamu bisa membentuk ulang perilaku tanpa paksaan. Perilaku dibentuk oleh lingkungan, dan lingkungan bisa kamu rancang. Pada akhirnya, bukan soal kamu kuat atau lemah, tapi soal apa yang paling mudah kamu raih saat otakmu sedang lelah. Kebiasaan baik bertahan bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu mempermudah jalan menuju konsistensi. Seringkali kita gagal memulai bukan karena kita tidak ingin melakukannya, tetapi karena beban untuk memulai terasa terlalu berat. Kita menunda-nunda olahraga karena merasa harus lari 30 menit. Kita menunda membaca buku karena merasa harus membaca 20 halaman. Kita menunda menulis karena berpikir harus menyelesaikan satu bab. Dan dalam penundaan itulah, impian pelan-pelan terkubur. Tapi James Clear memberi kita solusi sederhana, mulailah dengan 2 menit. The 2-minute rule menyatakan, ketika kamu memulai kebiasaan baru, seharusnya butuh waktu kurang dari 2 menit untuk melakukannya. 2 menit terdengar terlalu singkat untuk memberi dampak besar. Tapi tujuan awal bukan hasil, melainkan identitas. Kamu tidak sedang membangun rutinitas 30 menit. Kamu sedang membangun kebiasaan, aku adalah orang yang mulai. Contoh, kamu ingin jadi pembaca, mulailah dengan membuka bukumu dan baca 1 halaman sambil duduk di tempat yang nyaman. Tak harus selesai 1 bab, cukup 1 halaman untuk mulai. Kamu ingin mulai rajin olahraga, cukup pakai sepatu lari dan berdiri di depan pintu. Rasakan beratnya udara pagi, dan izinkan langkah pertama terjadi. Kamu ingin jadi penulis, ambil jurnal atau buka dokumen, dan tulis 1 kalimat saja. Tak perlu sempurna, 1 kalimat itu adalah pondasi. Kamu ingin rumah lebih rapi, ambil 1 barang acak yang berserakan, dan letakkan di tempatnya. 1 gerakan kecil bisa memicu keinginan membereskan yang lain. Kamu ingin belajar coding, duduk, buka laptop, dan tulis 1 baris kode. Mungkin tak sempurna, tapi 1 baris itu bisa menjadi pintu masuk untuk baris-baris berikutnya. Kebiasaan kecil ini seperti pintu gerbang. Begitu kamu melewatinya, otakmu mulai mengalir dan aksi berikutnya terasa lebih mudah. Kadang kamu hanya akan membaca 1 halaman dan berhenti. Tapi seringkali, kamu akan membaca 2, 3, hingga 10 halaman tanpa beban. Karena rahasia dari konsistensi bukan berada pada niat besar, melainkan membangun momentum kecil yang tidak terasa berat. A good habit should be easy to start, and hard to abandon. Dengan aturan 2 menit, kamu sedang menyusun fondasi yang tidak terlihat namun sangat kuat. Kamu sedang menghilangkan friksi untuk memulai, karena saat sesuatu hanya butuh 2 menit, otak tidak sempat menolak. Kamu menyingkirkan alasan, menghapus jeda ragu, dan mengundang aksi. Kamu sedang membentuk identitas diri sebagai orang yang bertindak, bukan hanya orang yang ingin berubah, tapi orang yang membuktikannya lewat langkah nyata. 2 menit yang kamu lakukan hari ini adalah suara dalam dirimu yang berkata, aku sedang menjadi versi baru dari diriku. Kamu sedang menciptakan awal yang ringan dan menular ke hari-hari berikutnya, karena kebiasaan bukan hanya tentang apa yang kamu lakukan, tapi tentang irama yang kamu ciptakan. 1 langkah kecil hari ini bisa membentuk gelombang besar konsistensi di masa depan. 2 menit bukan hanya waktu. Ia adalah simbol dari niat yang diwujudkan, dari impian yang diberi tempat untuk bernapas. Ia adalah cara paling lembut dan paling masuk akal untuk melawan stagnasi. Ini bukan tentang malas atau rajin. Ini soal sistem. Orang yang rajin bukan selalu punya energi lebih. Mereka hanya lebih sering menciptakan awal yang mudah. Kita tidak bisa terus bergantung pada semangat, tapi kita bisa selalu menciptakan jalan masuk yang ringan. Dan 2 menit adalah langkah kecil yang bisa membuka pintu besar perubahan.
Kita semua punya kebiasaan yang begitu otomatis, sampai kita nyaris tak sadar melakukannya. Kamu bangun tidur, langsung cek ponsel. Pulang kerja, langsung buka YouTube. Duduk di kursi favorit, langsung ambil camilan. Kebiasaan itu seperti lintasan yang terukir di otak. Semakin sering dilewati, semakin mulus jalurnya. Hingga akhirnya, kita tak perlu berpikir, kita tinggal mengikuti pola. Inilah kekuatan pengulangan. Semakin sering kamu mengulangi satu tindakan, semakin besar kemungkinan otak menjadikannya jalur default. Otomatisasi adalah hadiah dari konsistensi. James Clear menyebut, repetisi adalah bentuk latihan otak. Kamu melatih diri, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi otomatis. Misalnya, awalnya kamu harus mengingat untuk menyikat gigi malam-malam. Sekarang kamu melakukannya tanpa pikir panjang. Dulu kamu harus memaksa diri membaca buku sebelum tidur. Sekarang, rasanya ada yang kurang kalau tidak membaca. Dulu kamu menghitung langkah saat olahraga. Sekarang, tubuhmu seperti bergerak sendiri. Ini bukan sihir, ini kekuatan pengulangan. Setiap kali kamu melakukan kebiasaan, kamu sedang menguatkan koneksi antar neuron di otakmu. Semakin sering kamu melakukannya, semakin cepat, mudah, dan tak sadar kamu akan mengulanginya. Itulah mengapa konsistensi, meski kecil, lebih penting daripada intensitas. Bayangkan seseorang yang ingin membentuk tubuh. Ia memutuskan untuk melakukan push up 50 kali dalam satu hari, tapi setelah itu tidak mengulanginya selama sebulan. Hasilnya, hampir tak terasa. Sekarang bandingkan dengan seseorang yang hanya melakukan 5 push up setiap hari, tanpa absen. Ringan, bisa dilakukan siapa saja. Tapi jika dikalikan sebulan, ia sudah membangun kekuatan, kebiasaan, dan kedisiplinan. Begitu pula dengan menulis. Menulis 10 halaman dalam satu ledakan inspirasi memang membanggakan. Tapi jika tidak menyentuh pena selama sebulan setelahnya, inspirasi itu akan menguap. Sebaliknya, menulis satu paragraf setiap pagi adalah latihan kesadaran. Kamu tak hanya melatih kemampuan menulis, tapi juga melatih kesetiaan pada proses. Atau membaca, sekali membaca 50 halaman bisa membuatmu merasa produktif. Tapi jika setelah itu bukumu kembali berdebu selama berminggu-minggu, kamu kehilangan momentum. Sementara membaca satu halaman sehari mungkin tampak kecil, tapi ia membentuk irama. Dan dari irama kecil, muncullah simfoni kebiasaan yang mengakar. Jadi bukan soal besar kecilnya aksi, tapi seberapa konsisten kamu menyemai benihnya. Repetisi adalah pembentuk realitas baru. Otak tidak peduli seberapa besar usahamu sekali waktu. Ia hanya memperhatikan apa yang kamu ulangi. Dan semakin otomatis tindakan itu, semakin besar peluang ia bertahan jangka panjang. Semakin kamu mengulang kebiasaan tertentu, semakin ia berpindah dari upaya sadar ke pola bawah sadar. Awalnya kamu harus mengingat dan mendorong diri. Tapi lama-lama, tubuh dan pikiranmu mengalir dengan sendirinya. Seperti orang yang belajar menyetir, pada awalnya kamu berpikir keras tentang tiap langkah, tapi seiring waktu, kamu hanya mengemudi. Dalam dunia kebiasaan, ini disebut fase otomatis. Kamu tidak lagi melawan rasa malas atau menunggu motivasi datang. Kamu hanya bergerak, karena itulah versi dirimu yang baru. Otomatisasi bukan berarti kamu menjadi robot. Justru sebaliknya, kamu sedang membebaskan energi mentalmu untuk hal yang lebih penting. Dengan menjadikan tindakan-tindakan kecil sebagai pola otomatis, kamu mengosongkan ruang untuk kreativitas, refleksi, dan keputusan besar. Bayangkan jika semua kebiasaan baikmu, dari olahraga, makan sehat, baca buku, hingga menulis jurnal, berjalan otomatis tanpa drama batin. Betapa ringan hidupmu terasa. Maka, fokuslah pada pengulangan, bukan kesempurnaan. Fokus pada aliran, bukan tekanan. Karena dengan pengulangan, kamu bukan hanya membentuk kebiasaan. Kamu sedang membentuk identitas. Kebiasaan yang diulang setiap hari adalah cara paling sederhana dan paling kuat untuk berkata, inilah aku sekarang. Jadi pertanyaannya bukan lagi, seberapa kuat kamu hari ini, tapi, apa yang bisa kamu ulang esok hari tanpa rasa terbebani? Karena ketika sebuah kebiasaan sudah menjadi bagian dari identitas dan lingkunganmu, kamu tidak harus mengingatnya. Kamu hanya akan melakukannya. Jika kamu ingin berubah, kamu tidak bisa hanya mengandalkan niat. Niat bisa pudar, tekad bisa lelah. Tapi lingkungan, ia terus berbicara, tanpa suara, tanpa henti,
mempengaruhi setiap keputusan kecilmu. James Clear menekankan bahwa lingkungan seringkali lebih kuat dari kemauan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu manusia. Kita semua dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan di sekitar kita. Contoh, bayangkan pagi yang sibuk di meja kerjamu. Di tengah tumpukan to-do list dan suara notifikasi yang berdatangan, kamu melihat sebotol air dingin berdiri tegak di samping laptop. Kamu tidak perlu berpikir dua kali, tanganmu otomatis meraihnya, dan tubuhmu mendapat cairan yang ia butuhkan. Hanya karena satu hal, botol itu terlihat. Atau bayangkan makan siang yang sunyi. Di meja makan, bukan hanya ada piring kosong, tapi juga sebuah buku terbuka, seolah sedang menunggumu melanjutkan kisah yang tertunda. Kamu tak perlu memaksa diri untuk membaca. Buku itu memanggilmu dengan tenang. Hanya karena satu hal, ia hadir di ruang pandangmu. Dan di dekat pintu, di bawah gantungan jaket, sepasang sepatu lari tampak seperti sedang berkata, "Ayo, satu putaran kecil sebelum matahari tenggelam." Kamu tidak sedang merasa sangat bersemangat, tapi karena sepatu itu ada di sana, menghalangi jalanmu keluar, kamu mengenakannya. Satu langkah kecil untuk tubuhmu, satu kemenangan besar untuk konsistensimu. Sebaliknya, bayangkan kamu sedang duduk di ruang keluarga, ingin mengudap sesuatu, tapi camilan favoritmu kini berada di lemari paling atas, cukup tinggi hingga kamu perlu berdiri di atas bangku kecil untuk mencapainya. Apa yang terjadi? Tubuhmu mungkin memberi sinyal ingin, tapi otakmu menimbang ulang, apakah benar-benar perlu usaha sebanyak itu hanya untuk sepotong kue kering? Atau pikirkan ponselmu. Aplikasi media sosial yang biasanya kamu buka tanpa sadar kini tersembunyi 3 lapis folder. Sekali waktu kamu mencarinya, 2 kali kamu mengetuk. Tapi di langkah ketiga, kamu mulai bertanya, apa aku benar-benar ingin membuka ini, atau hanya iseng? Dalam jeda itu, kesadaran hadir. Dan kamu kadang memilih untuk menutup ponsel. Begitu pula ketika malam tiba, ponselmu tidak dibawa ke kamar. Tidak ada notifikasi. Tidak ada cahaya biru menusuk mata. Tidak ada godaan scroll sampai dini hari. Yang tersisa hanya tenang. Tubuh pun tahu, ini waktunya istirahat. Kamu tidur lebih cepat, lebih dalam, dan bangun lebih segar. Semuanya terjadi bukan karena kamu berubah secara dramatis, tapi karena kamu mengatur ulang apa yang terlihat dan apa yang tersembunyi di sekitarmu. Lingkungan bukan hanya soal tempat. Ia adalah sistem pemicu. Kita melakukan sesuatu bukan hanya karena kita niat, tapi karena kita melihat pemicunya. Lihat, ingat, lakukan. Coba bayangkan saat kamu membuka laci meja dan melihat buku catatan jurnal yang selama ini kamu abaikan. Tanpa disuruh, tanpa perlu menunggu momen tepat, tanganmu tiba-tiba mengangkat pena. Otakmu mengenali pola, ini saatnya menulis. Atau ketika kamu melihat sepatu olahraga yang tertata rapi di sudut kamar, pandangan itu bukan sekadar visual, itu adalah undangan. Isyarat halus yang langsung membangkitkan ingatan akan kebiasaan lama, lari pagi di taman, napas yang teratur, dan perasaan bangga setelah selesai. Lihat, ingat, lakukan. Ini bukan sekadar urutan logika. Ini adalah jembatan bawah sadar yang menghubungkan niat dengan aksi. Semakin sering kamu menciptakan isyarat visual, semakin cepat otakmu mengenali pola dan memberi izin untuk bertindak tanpa harus melewati perdebatan batin. Sama seperti aroma kopi yang membawamu ke kenangan pagi yang hangat, atau suara lagu lama yang menyalakan kembali perasaan cinta yang dulu. Lingkungan, dan semua yang terlihat di dalamnya, adalah pemantik dari cerita-cerita dalam dirimu. Dan kebiasaan, hanyalah cerita yang kamu ulang setiap hari dengan cara yang sama. Kalau kamu tidak melihatnya, kamu akan melupakannya. Dan jika kamu melihatnya terus, kamu cenderung melakukannya, bahkan tanpa sadar. Maka tugas kita sederhana, buat kebiasaan baik jadi terlihat, buat kebiasaan buruk jadi tak terlihat. Inilah mengapa desainer ruangan, arsitek, bahkan manajer supermarket memahami kekuatan penempatan. Letak rak, pencahayaan, urutan produk, semuanya dirancang untuk memicu keputusan tanpa kamu sadari. Kalau lingkungan bisa dipakai untuk membuatmu membeli lebih banyak, kenapa tidak kita gunakan untuk membentuk diri lebih baik? Bayangkan kamar tidur yang menenangkan, dengan buku favorit di meja dan diffuser menyala lembut. Bayangkan dapur yang sehat, dengan buah di meja dan camilan manis disembunyikan. Bayangkan ruang kerja yang memanggilmu untuk produktif, meja bersih, sticky note penuh motivasi, dan cahaya alami.
Ketika lingkungan berpihak pada kebiasaan baikmu, kamu tidak perlu berjuang keras. Karena arah dorongan sudah sejalan dengan tujuan. Jadi, mulai hari ini, lihat sekelilingmu, mana yang bisa diubah, mana pemicu baik yang bisa kamu munculkan, mana pemicu buruk yang bisa kamu singkirkan. Lingkungan adalah navigator diam-diam yang mengarahkan tindakan kita. Bentuklah ia seperti kamu membentuk masa depan. Pada akhirnya, inti dari kebiasaan bukanlah tentang seberapa kuat tekadmu, seberapa besar keinginanmu, atau seberapa mulia niatmu. Intinya adalah, seberapa mudah kamu memulainya. Karena realita hidup bukan taman yang selalu cerah. Akan ada hari-hari ketika kamu lelah, ketika motivasi redup, ketika semangatmu seperti lenyap. Di hari-hari itulah sistem bekerja menggantikan semangat. Dan sistem terbaik adalah sistem yang tidak membutuhkan kekuatan besar untuk digerakkan. Sistem yang, bahkan dalam kondisi kamu terpuruk, tetap bisa dijalankan, karena ia cukup mudah untuk dilakukan. Kebiasaan yang baik tidak perlu rumit. Kamu tidak perlu mengubah seluruh hidupmu sekaligus. Cukup ubah satu titik kecil, yang bisa kamu ulangi setiap hari. Letakkan sepatu di pintu, pajang buku di meja, nyalakan lilin saat menulis. Dengarkan podcast favorit hanya saat jogging. Bikin kebiasaan itu menyenangkan, ringan, dan otomatis. Buat lingkungan berpihak padamu. Ciptakan isyarat yang menggoda, bukan memaksa. Dan saat kamu melakukannya, kamu akan menyadari sesuatu yang ajaib. Perubahan besar tidak terasa seperti perjuangan, tapi seperti aliran. Seperti gravitasi yang lembut, tapi pasti. Kebiasaan kecil bukan hanya soal hasil. Ia adalah bukti bahwa kamu sedang menjadi orang baru. Jadi, mulailah hari ini. Bukan dengan revolusi, tapi dengan 2 menit. Dengan 1 langkah kecil. Dengan 1 penyesuaian ruang. Biarkan mudahnya kebiasaan baik menjadi jalan sunyi menuju hidup yang kamu impikan. Karena saat kamu menjadikan kebiasaan itu mudah, kamu sedang menjadikan perubahan itu mungkin. Dan setiap kali kamu memulai, bahkan hanya 2 menit, kamu sedang berkata pada dunia, "Inilah aku sedang berubah." Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan ke teman-temanmu. Kita akan lanjut bahas bab 7, jadikan kebiasaan memuaskan. Bagaimana kamu bisa tetap konsisten dengan imbalan yang tepat.